mengucap syukur Tuhan. Semua karena kasih setiamu, semua karena anugerah-Mu. Tidak ada anugerah yang lebih besar daripada anugerah keselamatan yang Kau sudah berikan Bapa melalui Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, Kau sungguh amat baik Tuhan. Mari Tuhan, saat ini kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau minta Roh-Mu yang kudus mengalir di tengah-tengah kami. Kami minta Tuhan, Roh-Mu yang kudus menguasai setiap kami Tuhan. Kami minta Roh-Mu yang kudus yang mengajari kami Tuhan, untuk setiap benih firman dan kebenaran-kebenaran kerajaan surga. Supaya kami dimerdekakan dan dibebaskan dari semua yang tidak benar, yang tidak kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, saudara-saudara. Salam kenal. Saya Anita. Saya di sini melayani dan sudah tertanam sejak 2010 atau 2011. Nah, hari ini kita ada tema dari Tuhan, yaitu never stop. Nah, kira-kira kalau never stop itu bayangan di pikiran saudara-saudara itu apa? Pernah enggak saudara-saudara membayangkan sebuah gelanggang pertandingan? Pertandingan lari? Tahu ya? Nah, kita nanti mau sharing tentang kebenaran firman Tuhan mengenai panggilan dan destiny. Tapi sebelumnya, saya mau ingatkan lagi bahwa Allah Bapa di surga itu adalah Bapa yang sangat besar kasih setianya. Kalau kita boleh ada di tempat ini, kalau kita boleh ada sampai saat ini, bahkan Dia sudah memberikan janjinya, bahwa kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Anugerah keselamatan itu adalah anugerah terbesar sebenarnya. Karena apa? Kalau Tuhan Yesus sendiri tidak turun, tidak ada satupun dari kita manusia yang bisa masuk ke surga. Karena manusia itu sudah jatuh di dalam dosa dari awal mulanya. Dan tempat kita semuanya itu sebenarnya ada di neraka. Tetapi karena kasih-Nya, Dia mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk dikorbankan, mati di atas kayu salib, dan menebus dosa kita semua. Supaya apa? Supaya siapa yang mau percaya, siapa yang mau mengikuti Tuhan Yesus, akan masuk ikut ke surga. Nah, Yohanes 3:16 kita tahu ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Maka kita perlu untuk percaya bulat, tidak setengah-setengah, tapi segenap hati percaya bahwa sungguh kasih Allah itu besar terhadap kita semua. Karena ini sebagai dasar dan fondasi untuk kita bisa never stop. Nah, oke, kita tahu ya bahwa Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Jadi tidak ada satupun yang bisa ke surga kalau tidak percaya sama Tuhan Yesus. Karena apa? Dia sudah tebus semuanya lunas dengan darahnya. Nah, oke, lalu kita mau belajar tentang panggilan dan destiny. Kita mau belajar dari contoh Tuhan Yesus ya. Mungkin bingung, apa itu panggilan dan apa itu destiny. Kalau Tuhan Yesus di dunia, panggilannya itu apa? Memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit,
membangkitkan orang mati, mengusir setan, memberi makan, dan masih banyak lagi. Nah, panggilan itu seperti sebuah tugas, sebuah permintaan dari Bapa di surga. Nah, siapa yang rajin baca Alkitab? Kisah tentang Tuhan Yesus ada di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, betul? Nah, pernah belajar dan baca enggak bahwa Tuhan Yesus itu selalu setiap malam datang naik ke puncak gunung, ke bukit untuk menghadap Bapa di surga. Apa yang dia lakukan? Sebenarnya Tuhan Yesus itu membawa semua yang dia sudah lakukan di hari itu dan dia sodorkan ke Bapa. Sudah aku lakukan Bapa, hari ini menyembuhkan orang sakit, memberitakan Injil dan lain sebagainya. Dia berkomunikasi dengan Allah. Lalu dia juga menantikan Bapa, apalagi yang harus aku kerjakan untuk besok atau hari ini. Kalau misalnya dia menghadapnya pagi, jam 3 kan dia biasanya menghadap, atau subuh-subuh malam. Itu dia menantikan tugas dari Bapa. Nah, Bapa akan memberitahu, hari ini engkau akan bertemu dengan seorang wanita dari Samaria. Atau hari ini engkau akan menyembuhkan orang sakit. Hari ini engkau akan membangkitkan si Lazarus tuh mati. Nah, dan masih banyak lagi. Jadi dia mendengar daripada Tuhan, daripada Bapaknya itu apa yang dia harus lakukan. Tetapi sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, dia sudah tahu bahwa akhirnya, destininya, tugas akhirnya yang paling penting nanti di dunia yang dia harus selesaikan adalah mati di atas kayu salib. Nah, itu adalah destininya Tuhan Yesus. Jadi, destiny itu apa? Nah, kurang lebihnya seperti ini. Destiny itu seperti mandat, tugas terakhir sebelum meninggalkan dunia. Nah, setiap kita, setiap umat Tuhan itu punya panggilan dan punya destiny. Masalahnya, apakah kita tahu panggilan kita apa? Apakah kita tahu destiny kita apa? Karena apa? Kalau tidak tahu panggilan dan destiny, istilahnya kita ini didapati tidak menyelesaikan tugas. Nah, ada 2 contoh tokoh Alkitab yang tidak menyelesaikan tugas. Siapa yang tahu? Nah, yang baca Alkitab tahu, kalau yang enggak terlalu memperhatikan enggak tahu. Ada yang tahu tim? Enggak tahu. 1 siapa? Musa. Kedua siapa? Elia, Nabi Elia. Musa kenapa? Musa itu destininya menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir dan masuk ke tanah Kanaan. Tapi dia sendiri karena emosi jiwa dan kemarahannya tidak masuk tanah Kanaan. Dia mati kan, belum sampai menginjak tanah Kanaan dia sudah mati. Jadi dia didapati tidak selesai. Nah, Nabi Elia juga begitu, karena dia ketakutan kan sama Isabel ya. Ketakutan sehingga akhirnya dibawa dulu pulang sama Tuhan. Nah, kita jangan sampai dipanggil, dipotong istilahnya ya, jangan sampai didapati tidak menyelesaikan tugas akhir. Ayo, nah coba next slide. Nah, ini ada jalan-jalan, mungkin enggak terlalu jelas tapi kelihatan. Setiap kita ada jalan masing-masing yang sudah Tuhan tetapkan. Jadi misalnya jalan hidup saya dan jalan hidup siapa tidak sama, masing-masing tidak sama. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang punya panggilan, punya tugas, punya destiny yang sama persis. Tidak ada, persis itu tidak ada. Ya. Ayatnya di mana? Yesaya 35 ayat 8. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang-orang yang tidak tahir itu tidak bersih, tidak suci, tidak murni, tidak akan melintasinya. Dan orang-orang pandir atau bodoh tidak akan mengembara di atasnya. Jadi setiap kita itu sudah disediakan oleh Tuhan masing-masing jalan kudus untuk kita lewati. Dan jalan ini akan menuntun kita, kalau kita tinggal di dalam jalan itu ya tidak keluar ya, akan menuju ke surga. Tapi lihat gambar yang di bawah, yang garis merah itu, ada orang yang jalan di situ, ya betul, jalan itu kelihatannya lebih lebar, lebih pendek. Tapi lihat ujungnya kemana? Ke neraka. Nah,
Terus pertanyaannya, loh kalau seumpama mereka yang sudah terima Tuhan Yesus, apakah pasti masuk surga? Siapa yang bisa jawab? Bisa atau tidak? Ya, kalau keluar dari jalan, kalau tidak mengerjakan keselamatan, nah, atau masih misalnya begini ya, sudah terima Tuhan Yesus, sudah hidup biasa, seenaknya sendiri, ya kan? Terus kemudian tidak menjaga hati, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosi, terus tiba-tiba menyimpan dendam, terus ada kebencian, ada marah, ada kecewa. Nah, masuk surga enggak? Enggak bisa itu. Tidak bisa masuk surga. Ya, salah satunya itu contohnya itu adalah yang menggelar karpet merah. Siapa yang tahu siapa yang menggelar karpet merah? Yohanes Pembaptis. Itu dia kecewa. Kecewa enggak menyelesaikan destiny, akhirnya enggak bisa masuk surga. Ya, oke, mari sekarang kita buka hati, belajar. Oh ya Tuhan, kalau seperti ini apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa ada di jalan-Mu? Nah, yang pertama kita harus tahu adalah kita perlu untuk mengenal Tuhan. Sudah enggak kita semua yang percaya, yang mengaku saya sudah percaya Tuhan Yesus, seberapa pengenalan akan Tuhan dalam hidup setiap kita masing-masing? Siapa Tuhan itu? Siapa Tuhan Yesus itu? Siapa Bapa di surga? Sudahkah kita mengenal Tuhan yang kita sembah? Nah, ada ayatnya, Hosea 4 ayat 6a. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Lalu terus kemudian bagaimana caranya untuk mengenal Allah? Kira-kira handphone, kalau beli handphone baru, kira-kira bisa mengoperasikan atau tidak secara detail, misalnya teknologi yang baru. Bisa atau tidak? Atau beli sebuah mesin atau alat yang canggih misalnya, mesin otomatis misalnya ya, kalau yang punya mesin otomatis bisa enggak mengoperasikannya? Enggak bisa kan? Bagaimana caranya supaya tahu detail mengoperasikan benda-benda itu yang baru? Baca manual book, betul? Jadi bisa tahu, bisa kenal, oh seperti ini toh, oh seperti ini toh. Lalu dicoba-coba kan dengan pengalaman, oh begini kalau disetting seperti ini akan seperti ini. Oh seperti ini disettingnya nanti begini, jadi harus level sekian aja untuk suhunya. Nah sama, nomor satu untuk kita mau kenal Tuhan bagaimana? Manual booknya apa? Alkitab. Nah jadi saudara-saudara mulai hari ini nomor satu kalau mau kenal Tuhan apa? Bacalah Alkitab sebanyak mungkin. Kenali ya. Oke, sekarang kita buka dulu pengenalan akan Tuhan. Ini beberapa sifat-sifat Tuhan. Siapa sih Tuhan yang kita sembah? Ya kan? Keluaran 15 ayat 11. Siapakah yang seperti Engkau? Di antara para Allah ya Tuhan, siapakah seperti Engkau? Mulia karena kekudusan-Mu. Menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Itu diberi huruf merah. Tuhan itu adalah Tuhan yang mulia. Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Tuhan itu adalah Tuhan pembuat keajaiban. Kita harus tahu, kita sadar, oh Tuhan itu mulia, Tuhan kudus. Lalu kenali lagi, ada di Yeremia 32:18. Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang menunjukkan kasih setianya. Dia juga Tuhan yang besar dan perkasa. Tuhan adalah Tuhan semesta alam. Nah sekarang kalau Tuhan itu Tuhan semesta alam, sebenarnya semua yang ada di bumi ini di bawah kendalinya siapa? Nah, kalau di bawah kendalinya Tuhan, apapun yang terjadi di dunia ini sebenarnya Tuhan tahu atau tidak. Nah, dia bisa mengendalikan dan bisa mengatur enggak ini boleh terjadi, ini tidak boleh terjadi. Nah, ya. Kalau misalnya seperti itu, sebenarnya siapa yang harus kita takuti? Siapa yang harus kita cari? Ya yang berkuasa, ya Tuhan. Nah oke,
Lalu kita kenali lagi Tuhan itu siapa sih? Mazmur 116 ayat 5. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang, ya, pengasih. Jadi Tuhan itu maha kasih. Siapa yang percaya bahwa Tuhan sampai saat ini mengasihi saudara-saudara sekalian? Oh, kurang tinggi, berarti enggak percaya ya Tuhan mengasihi ya. Nah sekarang coba ya dibayangkan. Loh Kak, mengasihi tapi hidupku kok begini loh, tunggu dulu. Coba bayangkan kita bisa bernafas, itu adalah anugerah. Tadi yang disampaikan sama Kak Tirsa, ya kan? Pernah tahu kan ada orang yang tidak bisa bernafas di rumah sakit, harus menghirup oksigen itu harganya mahal, jutaan. Satu hari itu kalau dihitung berapa puluh juta. Ya, jadi kalau kita bisa bernafas sehat itu adalah anugerah, berarti Tuhan mengasihi kita. Nah, kalau kita diluputkan dari apapun yang terjadi saat ini, itu adalah anugerah. Dia mengasihi kita, ya, dia penyayang. Tapi ini ya, kita perlu belajar salah satu sisi Tuhan. Dia juga adalah Tuhan yang adil. Coba Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Kira-kira ini siapa? Ada yang tahu? Ini adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu adalah yang setia. Tuhan Yesus adalah yang benar. Jadi dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia pasti menepati janjinya. Dia setia. Lalu yang benar, di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang salah, tidak ada kegelapan, tidak ada dusta. Loh Kak, terus apa hubungannya? Kita harus hati-hati saudara-saudara di akhir zaman ini. Supaya tidak banyak masuk informasi-informasi yang menyimpang dari firman Tuhan. Kelihatannya benar, kelihatannya baik, tetapi itu seperti diselubungi dengan yang disesatkan. Loh terus taunya bagaimana? Nah itu, banyak baca firman Tuhan sama bergaul dengan Roh Kudus, nanti kita akan belajar. Lalu kenali Tuhan lagi, apa sifatnya lagi? Mazmur 78 ayat 38, tetapi ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Jadi Tuhan kita itu, Bapa di surga dan Tuhan Yesus itu sayang. Jadi kalau kita berbuat dosa, kita nggak boleh sampai tertuduh, waduh hari ini ya Tuhan kayak terpuruk terus tertuduh gitu. Sudah salah nih, sudah telat bangun nih, waduh tadi apa. Itu enggak boleh berlarut-larut, dosa boleh. Terus mengaku dosa, iya. Tapi harus ada pertobatan sampai di dalam. Pertobatannya itu sampai di roh. Kebanyakan cuma sampai di jiwa. Ya sudah bertobat, tapi enggak dengan sungguh-sungguh. Maksudnya itu bertobat secara roh, yang baru mengerti itu begini. Kalau bertobat itu bukan hanya tekad, tapi tidak menjadi pelaku atau hidup dalam pertobatan. Jadi misalnya gini, dulu sering misalnya apa? Marah-marah. Kalau sudah bertobat, ya sudah, ngomong sama jiwanya. Aku adalah milik Kristus, Tuhanku mengasihiku. Jiwaku kamu gak boleh marah, ampunilah setiap orang yang berbuat kesalahan kepadamu karena dosamu diampuni. Sudah, lalu bertekad minta pertolongan Roh Kudus. Nah itu namanya pertobatan. Ya, tapi mengaku dosa, iya perlu ngomong sama Tuhan. Tuhan aku sudah salah, sudah marah, emosi. Tapi sudah Tuhan aku percaya Engkau memampukan aku untuk tidak melakukan itu lagi. Ya, jadi percayalah jangan sampai tertuduh. Tuhan itu mengampuni. Lalu untuk yang Tuhan maha adil. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Tuhan itu juga punya hukum ya, punya peraturan. Hukum yang utama apa? Nah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Lalu hukum yang kedua apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kita perlu untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Lalu ada lagi kan, janganlah engkau mencuri, janganlah membunuh, banyak kan, tapi disingkat seperti itu. Nah, kira-kira kalau misalnya ada orang anak Tuhan, tiba-tiba mencuri atau berbohong, dapat hukuman enggak? Dapat.
tapi tidak sadar. Nah, terus bagaimana Tuhan? Ya ngaku aja. Ampuni Tuhan, saya sudah bohong. Lalu sudah, tekad tidak akan mengulang lagi. Karena ada hukumannya, tapi mungkin belum kelihatan atau belum terlaksana. Tapi kalau kita bertobat sungguh-sungguh, penghukuman itu ya kita minta kemurahan Tuhan tidak terjadi. Ya, seperti itu. Oke, jadi ngerti ya, Tuhan itu selain Maha Pengasih, Maha Penyayang, mengampuni, Dia juga adil, Dia juga berkuasa. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Ya, menciptakan langit dan bumi berapa hari? 6 hari. Dengan apa? Hanya berkata-kata. Berarti kalau seperti itu Dia bisa enggak menciptakan? Sekarang Tuhan mau, aku mau di sini ada air, ada makanan, bisa atau tidak? Bisa. Terus misalnya ada apa? Misalnya yang jelek-jelek, misalnya binatang-binatang. Tuhan, wah ini jelek ini, aku mau berhenti, bisa tidak? Nah, sama. Masalahnya, apakah kita sudah menggerakkan dan menggetarkan hati Tuhan untuk, ayolah Tuhan, tolonglah. Nah, merayu ya istilahnya. Ya, jadi kita mesti tahu karakter dan sifat Tuhan. Kalau sudah punya pengenalan akan Tuhan seperti ini, ke depan, bahkan mulai saat ini tidak akan goyah dengan apapun yang terjadi di depan. Dan apapun yang ditawarkan, yang bukan dari Tuhan, yang bisa membuat kita keluar dari jalan kudus yang sudah ditetapkan Tuhan itu untuk mencapai garis akhir dan ke surga, kita tidak akan menerimanya. Apapun, istilahnya bayar harganya apa, apapun resikonya. Tapi ingat, bahwa Tuhan itu berkuasa untuk meluputkan, ya. Oke, terus kemudian, nah setelah kita kenal Tuhan, seberapa berharganya Tuhan dalam hidup kita? Apakah Tuhan sudah menjadi nomor 1? Ataukah nomor yang kesekian? Contohnya apa kalau nomor 1? Ya biasa, kalau misalnya dalam keseharian, apa aktivitas yang kita kerjakan? Apakah itu sudah punya planning sendiri? Ataukah menghadap ke Tuhan dulu seperti Tuhan Yesus menghadap Bapa, nanya, Tuhan hari ini engkau maunya apa? Menunggu Tuhan. Nah, lalu nanti misalnya kita sudah dekat ya sama Tuhan, terus bisa dengar, loh kok sayangnya Tuhan itu mau minta saya baca Alkitab, tapi ini ada ini drama bagus. Terus kemudian, waduh nanti Tuhan ini nanti kalau dramanya lewat nggak bisa diulang. Kalau berdoa baca Alkitab lah bisa nanti. Nah, seperti itu apakah menomorsatukan Tuhan? Tidak. Lalu pertanyaan lagi, apakah sudah melakukan kehendak Tuhan? Apakah sudah melakukan kehendak Tuhan dan itu menjadi yang terutama? Misalnya Tuhan seperti tadi, ayo aku mau engkau baca Alkitab. Tapi kita memilih untuk melakukan yang lain. Itu sudah tidak melakukan kehendak Tuhan. Misalnya Tuhan minta kamu pergi ke sana untuk doain orang. Tapi ada tawaran diajak temannya, ayo makan, ini mumpung si A datang dari Jakarta. Ayo kita sudah lama gak ketemu, mau atau tidak. Nah, lalu pertanyaan lagi, apakah kita memilih untuk menyenangkan hati Tuhan atau menuruti keinginan pribadi? Dipanggil berdoa, milih tidur. Dipanggil pelayanan, milih bermain. Dipanggil untuk baca Alkitab, milih gadgetan. Nah, ini semua nih yang dibawa nih, semua tawaran dunia. Itu ada harta, ada game, ada berlian, itu ada emas, uang, gadget, pesta pora. Itu menjadi yang prioritas keberapa dalam hidup kita? Apakah Tuhan di bawah ataukah Tuhan tetap nomor 1? Loh, berarti enggak boleh memiliki itu? Boleh, kalau Tuhan izinkan. Tuhan kan tidak ingin kita miskin. Ya kan, Yohanes 10 ayat 10 apa? Aku datang untuk memberikan hidup dalam kelimpahan. Ya. Nah, sekarang ini yang kita harus benar-benar tangkap. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita perlu untuk apa? Nomor 1, cari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang akan menuntun setiap hari itu kita ini melakukan apa aja. Kalau kita tepat melakukan apa yang Tuhan mau, itu sama dengan kita itu lari atau jalan yang tadi jalan itu menuju ke surga. Tapi kalau kita tidak bertanya sama Tuhan,
kita tidak tahu apa yang dia mau, kita itu seperti di luar jalan itu, nggak nyampe-nyampe. Kita kan nggak mau tadi yang di jalan merah yang menuju ke neraka kan. Nah, makanya kita ini perlu sungguh cari Tuhan dulu, cari kebenarannya dulu. Kebenarannya itu ya firman Tuhan, atau dia berbicara, kita menangkap itu menjadi sebuah kebenaran. Tapi seringkali umat Tuhan itu wale. Oh sudah, pokoknya percaya, cukup berdoa, sudah, kan sudah. Tapi nggak tahu ada sebuah sisi yang Tuhan inginkan, yaitu apa? Mencari Tuhan dan dengar dia itu mau apa, menantikan Tuhan. Sibuknya apa? Ya ini tadi, sibuk dengan urusan dunia, cari duit, atau game, ayo atau apa, pesta-pesta. Nah, seperti itu ya. Mari kita sekarang kalau sudah mendengar kebenaran itu, oke, kita katakan stop dan berhenti semua yang salah. Aku mau balik masuk ke jalan Tuhan yang benar. Nah, oke. Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Apa yang Tuhan pesankan di hari-hari akhir ini kepada setiap kita umatnya, khususnya generasi muda. Yaitu apa? Bangkit dan menjadi terang. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ya, lalu Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah kalau tadi sudah dengar, oh harus cari Tuhan ya, harus apa ya, harus mendahulukan Tuhan. Mari bangkit, bangkit untuk mencari Tuhan. Mari bangkit untuk merenungkan firman-Nya. Mari bangkit untuk menantikan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Karena apa? Karena ketika kita mencari Tuhan, sebenarnya Tuhan itu mencurahkan terang-Nya. Nah, seperti itu. Oke? Nah, terus kemudian berikutnya, kita harus percaya dan ngerti bahwa yang bisa hidup dan tinggal di jalan Tuhan itu adalah mereka yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi jangan sampai istilahnya itu murtad ya, istilah kasarnya itu murtad. Enggak, kita harus pegang teguh, Tuhanlah adalah Juru Selamatku yang hidup. Lalu percaya bahwa kasih Tuhan itu besar. Dan setelah itu kita perlu minta dipenuhkan dengan kasih Allah. Nah, bagaimana caranya? Kita harus datang dan merendahkan hati dan berdoa, Tuhan tolong limpahkan kasih-Mu kepadaku. Itu enggak cukup satu kali, saudara-saudara, enggak cukup. Kalau hari ini bisa merasakan kasih Tuhan itu enggak cukup. Terus setiap hari itu harus ada seperti aku pengen lagi Tuhan, aku pengen lagi Tuhan. Harus ada gelora dan kehausan seperti itu. Itu yang akan membuat kita terus mencari Tuhan. Dan tidak akan ada yang bisa menghentikan. Karena dasarnya untuk bisa sampai ke garis akhir hanyalah kasih Tuhan, hanyalah Tuhan sendiri. Dan Dia yang akan memberitahu, hari ini kerjain ini, hari itu kerjain itu. Dan percaya melangkah. Ya, seperti itu. Oke, terus lalu kalau tinggal di dalam kasih Tuhan maka kita tidak boleh mengasihi dunia. Ada ayat firman-Nya kan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia maka kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. 1 Yohanes 2:15. Jadi kalau sudah penuh kayak dengan kasih ya, sudah merasakan kasih seperti tadi ya. Wah hari ini aku seneng di tempat ini ketemu Tuhan, merasakan kasih Tuhan. Lalu setelah keluar bagaimana? Kembali ke habitat yang lama, kebiasaan lama. Dengan gaming, dengan apa segala macam, melupakan Tuhan. Oh Tuhan nanti satu bulan lagi kembali ke tempat ini, baru dicas lagi. Enggak bisa saudara-saudara, enggak cukup. Harus dijaga. Lah terus bagaimana? Nanti kalau misalnya aku kepengen ini, ngomong Tuhan aku kok kepengen ya, boleh enggak? Nah seperti itu ya. Jadi harus tinggal di dalam kasih Tuhan dan jangan mengasihi dunia. Oke lalu kita lanjut. Pujian penyembahan ya. Penyembahan saya persingkat saja. Jadi penyembahan yang paling penting itu adalah ketika menyembah Tuhan kita harus tahu dan sadar siapa Tuhan. Tadi kita sudah mengenali, lalu siapa kita? Kita ini kan yang diciptakan dan ditebus, jadi kita adalah milik Tuhan. Nah kalau sudah sadar kita milik Tuhan kita nggak boleh sombong. Kita yang harus merendahkan hati tanya,
Ya Tuhan, my Lord, my Master, ya Tuhanku, Tuanku, apa untuk Engkau mau aku lakukan hari ini? Kalau enggak sadar siapa kita, Tuhan itu enggak dianggap Tuhan biasanya. Jadi sombong melakukan apapun sesuai kehendak kita sendiri. Enggak boleh seperti itu ya saudara-saudara. Lalu menyembah Tuhan seperti apa lagi? Dengan hati yang murni dan yang mengasihi Tuhan. Ya, tulus mengasihi Tuhan. Oke, lalu berdoa. Berdoa, semua tahu kita ngobrol dengan Tuhan dan pikiran dan hati mesti fokus kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Terus, nah ini yang perlu belajar menantikan Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Tadi saya sudah bahas tentang Tuhan Yesus ya. Nah, sekarang bagaimana kita untuk mendengar suara Tuhan? Ya, ini singkat. Kalau nanti saudara-saudara kepengen belajar lebih lagi bisa menghubungi kakak-kakak yang di sini, nanti akan dibimbing, dibina lebih dalam. Ya, intinya kalau mendengar suara Tuhan, kita semua pasti bisa mendengar suara Tuhan. Kalau tidak bisa, maka itu mungkin ada suara-suara lain yang menguasai, sehingga suara Tuhan itu minoritas 0, sekian persen. Maka terus bagaimana? Ya jangan menyerah, terus mengingini, dan berdoa minta anugerah Tuhan supaya aku mendengar suaramu. Aku percaya suatu hari pasti bisa. Lalu apa? Ajak ngobrol Tuhannya. Tuhan saya mau makan ini, Tuhan saya pengen ini, Tuhan kau baik. Itu diajak ngobrol terus. Tuhan aku hari ini makan apa, Tuhan hari ini pakai baju apa. Itu diajak ngobrol. Nah seperti itu. Itu nanti lama-lama Tuhan akan bicara. Ya, oke. Karena ada satu kesaksian, bapak-bapak kepengen dengar suara Tuhan. Tidak bisa dengar kan? Lalu dia dapat dari hamba Tuhan bilang, kamu ajak ngobrol aja Tuhan, terus jangan menyerah. Dia terus ngajak ngobrol, 1 tahun. Tiba-tiba dia dengar audible, Tuhan berbicara. Nah, tapi loh Kak lama sekali ya 1 tahun. Enggak, hari-hari ini percepatan itu kan contoh ya. Jadi terus jangan menyerah, mendengar dan menantikan suara Tuhan. Menantikan itu begini loh ya, kalau seumpama berdoa, biasanya tuh gini, Tuhan terima kasih Engkau baik, amat baik, terima kasih Tuhan. Berkati hari ini, lindungi hari ini dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah itu tuh doa instan menurut saya ya. Loh Kak terus bagaimana? Ya tunggu, setelah berdoa tunggu Tuhan. Tunggu 5 menit, tunggu 10 menit, tunggu 15 menit. Ya tunggu seada waktunya, jangan keburu-buru. Karena kan kita menaikkan doa, kan butuh waktu untuk Tuhan itu jawab doa atau memberkati. Kadang itu mau diberkati orangnya sudah tidak ada, ya hilanglah berkatnya. Ya. Nah gitu ya, loh Tuhan Yesus contohnya loh, di atas bukit itu dia mendengar suara Bapa di surga menantikan, enggak sebentar loh, enggak sebentar, berjam-jam, sampai muridnya ketiduran. Nah jadi kita mau melatih diri kita mulai sekarang, ayo menantikan Tuhan dan mendengar suaranya, doanya diubah bukan doa instan, tapi doa lalu diikuti tunggu, dengerin Tuhan maunya apa, tunggu dia pasti bicara. Kalau sudah 15 menit, 30 menit sudah waktunya sekolah enggak berbicara, sudah oke Tuhan maaf ya Tuhan aku mau siap-siap kan sudah mau sekolah enggak keburu. Udah tinggal aja, nanti dia pasti bicara. Kadang bicaranya waktu di kamar mandi, kadang bicaranya waktu lagi turun keluar rumah bicara. Nah enggak masalah, itu melatih. Tapi kadang dia pasti bicara, 15 menit, 10 menit, setengah jam dia pasti bicara. Kadang kalau yang sudah benar-benar connect ya, jadi misalnya colokan listrik itu kan harus connect ya. Kalau kita sudah connect seperti Tuhan Yesus connect dengan Bapa, itu cepat. Tanya, dijawab. Nah, ingin itu untuk punya koneksi dengan Tuhan. Karena hari-hari ini yang diperlukan adalah mendengar suara Tuhan supaya tidak mengalami kegagalan, tidak mengalami kesalahan dan penyesatan dan jebakan-jebakan kuasa gelap gitu. Ya. Oke, terus berikutnya membaca merenungkan firman Tuhan, semua sudah tahu ya. Setelah baca dan merenungkan harus dilakukan. Setelah dilakukan ya praktek terus. Dan firman kalau misalnya ada yang kayak bergetar di hati, itu diperkatakan. Mazmur 91 diperkatakan. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di sebelah kanan kiriku. Nah itu diperkatakan, itu akan jadi. Kenapa? Karena Tuhan mencipta dengan perkataan. Sama ketika kita memperkatakan firman Tuhan, kita mencipta. Nah seperti itu. Ya. Lalu berjalan dengan pimpinan Roh Kudus. Minta saudara-saudara, Tuhan Roh Kudus aku kepingin melekat denganmu. Aku pengen hidup bisa dipimpin oleh rohmu.
oleh engkau sendiri. Nah, seperti itu, ya. Jadi kita harus sadar bahwa Roh Kudus itu ada di hati. Ada Roh Kudus juga yang menaungi, ya kan? Nah, itu diajak bicara, diajak ngobrol seperti tadi. Karena Tuhan yang akan berbicara untuk semuanya, oke? Lalu ini, never stop. Never stop apa? Nah, mari, kalau kita sudah mendengar tadi, never stop karena kita ada di tengah-tengah perjalanan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah masuk di jalan itu? Kalau belum, hari ini, saat ini, nanti. Bilang, Tuhan aku minta ampun, bertobat, aku mau masuk ke jalan yang benar. Aku mau balik Tuhan ke jalanmu yang benar. Lalu kalau sudah masuk, lalu kita apa? Lari. Karena sudah tidak ada waktu lagi, harus lari sekarang. Nah, never stop. Never stop apa? Never stop untuk mencari Tuhan. Untuk percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Never stop untuk apa? Untuk menerima kasih Tuhan. Never stop untuk apa? Menyalurkan kasih Tuhan. Jadi gini, kita tidak akan pernah bisa menjadi berkat dan mengasihi orang kalau kita sendiri tidak dipenuhi dengan kasih Tuhan. Jadi kalau bagaimana caranya supaya kita bisa penuhan kasih Tuhan? Yaitu tadi, harus punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Di tempat ini atau di tempat masing-masing, naikkan nyanyian pujian penyembahan, naikkan nada-nada cinta, naikkan nada-nada ucapan syukur. Dia pasti hadir, pasti, tunggu. Nah, kalau satu lagu belum masuk, 2 lagu, ya sampai kerasa, jangan pernah berhenti. Tapi di dalam hati harus terus mengingini, aku pengen kasih-Mu. Kenapa? Karena kita perlu kasih itu disalurkan kepada orang lain, untuk membawa jiwa-jiwa itu kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui kesaksian, memberitakan Injil, dan mendoakan. Nah, never stop apalagi melakukan panggilan. Ya Kak, saya belum tahu panggilannya apa. Itulah hari ini, mulai nanti bertanya, apa Tuhan yang kau mau? Dan luangkan waktu setiap hari untuk menghadap Tuhan dan tanya, apa Tuhan yang kau mau hari ini untuk aku lakukan? Apa Tuhan yang kau mau untuk besok aku lakukan? Nah, itu. Lalu, never stop. Never stop mengasihi sesama, ya. Ini semua sudah tahu, kita perlu mengasihi sesama, ya. Terus never stop apalagi? Never stop, nah ini adalah contoh-contoh yang Tuhan berikan tugas kepada umatnya. Tidak semua, tapi ini adalah contoh panggilan, ya. Berdoa menahan bencana, berdoa berperang melawan iblis, mengusir iblis, menyembuhkan orang sakit, menyampaikan pesan Tuhan. Semua pasti bisa kan berdoa menahan bencana. Kalau misalnya, ya kepengen tapi tidak tahu caranya, mari hari ini kalau sampai, ya aku kepengen tapi tidak tahu caranya, mari hari ini nanti temui kakak-kakak di sini, Kak saya mau belajar bagaimana caranya berdoa menahan bencana. Karena kan hari-hari ini banyak bencana. Mari kita berdiri untuk bangsa, mari berdiri untuk kota, mari menghentikan semuanya itu. Sampai waktu Tuhan untuk lawatan dan tuayan jiwa-jiwa itu selesai. Itu harus ditahan saudara-saudara, karena itu ada kuasa gelapnya yang membuat bencana-bencana itu terjadi. Ya. Lalu menyembuhkan orang sakit, misalnya ketemu, ini sakit, temanku sakit, ini sakit. Nah, karena kita punya kuasa dari Tuhan, kita ada Roh Kudus, kita berdoa menyembuhkan orang sakit, dengan iman percaya orang itu sembuh apa enggak? Nah, bagus. Berarti panggilanmu salah satunya menyembuhkan orang sakit. Karena minimal punya iman. Nah ya, percaya saudara bisa sembuh, bisa. Nah ya, karena saya saja punya pembantu ya, rumah tangga, agama seberang. Saya cuma bilang, dia nangis, minta pulang. Bapaknya itu kena gergaji. Saya cuma tergerak gini, Tuhan bisa menyembuhkan. Lalu saya kasih doa, catatan, saya kasih kertas. Mbak, kamu percaya enggak Tuhan Yesus? Dia bisa nyembuhin bapakmu. Kamu jangan nangis, kamu pulang, ini kamu bacain di telinganya, kamu yang doa. Dia nangis, ya non saya percaya. Dia pulang, dia cuma baca itu di telinga bapaknya sembuh loh. Agama seberang loh. Tapi saya kasih doa dalam nama Tuhan Yesus. Nah ayo hari ini bangkit. Hari ini saudara-saudara bangkit. Menyembuhkan orang sakit bisa? Bisa. Pokoknya semuanya punya iman percaya. Ya kalau ragu-ragu mana bisa? Ya enggak bisa.
Ya, seperti itu. Lalu menyampaikan pesan Tuhan. Nah, begini ya saudara, Tuhan itu rindu kan kita semua ini mendengar suaranya. Nanti ya, tidak menutup kemungkinan yang ada di sini ataupun yang dengar streaming itu bisa mendengar suara Tuhan, dia akan berpesan, doakan temanmu si A, si A. Dia ada masalah begini, doakan. Lalu sampaikan pesanku. Janganlah takut sebab aku menyertaimu. Nah, sudah misalnya cuma itu tok. Tik. Nah, terus bagiannya kita apa? Ya sudah, amin Tuhan. Ya lakukan, telepon, doakan, sampaikan pesan Tuhan. Nah, jangan menganggap sepele loh, kok cuma satu kalimat. Tapi itu firman loh ya, kan tadi sudah belajar. Tuhan itu menciptakan dengan perkataan. Jadi yang kita dengar, kalau itu betul suara Tuhan, kita sampaikan, itu kita menyampaikan firman loh. Dan firman itu pasti jadi. Nah, seperti itu. Ayo, mulai hari ini carilah Tuhan. Ya, carilah Tuhan. Terus setelah itu never stop apalagi menjadi berkat. Nah, ini ada beberapa contoh foto yang akan bisa berdoa syafaat bagi keluarga gereja kota bangsa Indonesia. Memberi makan, mendoakan orang sakit, tadi udah ya. Memberi semangat, menguatkan iman, tadi saya sudah kasih contoh. Lalu memberkati secara materi, ya kita punya berapa? Kalau misalnya digerakkan Tuhan, kasihan Tuhan bagi. Kasihan Tuhan bagi. Nah, loh Tuhan saya cuma punya segini, tapi saya kasihan. Boleh tak Tuhan? Kalau hatimu ada belas kasihan, lalu tulus, kasih. Karena nanti tiba-tiba Tuhan bisa memberi kita lagi. Kenapa? Karena ada mujizat pelipat gandaan dalam hidup setiap kita yang percaya Tuhan Yesus. Amin enggak? Nah, yang amin akan mengalami. Kalau yang ragu-ragu, marilah belajar firman Tuhan dan minta Tuhan, aku diberi iman untuk itu. Ya, karena benar. Karena saya sendiri sudah mengalami mujizat. Saya sudah cerita sama teman-teman di sini, saya mengalami mujizat bolpen habis, tiba-tiba ada isinya. Saya butuh bolpen itu tapi nggak boleh keluar karena harus pengasingan, menemenin orang tua. Nah, padahal bolpen itu cuman satu-satunya bolpen yang saya pakai biasanya untuk mencatat pesan Tuhan. Saya cuman bilang dalam nama Tuhan Yesus, nggak tahu bagaimana caranya bolpen ini ada isinya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Lalu 3 hari kemudian saya lihat bolpen itu penuh. Saya nggak sadar, saya sudah nggak mikir. Penuh. Nah dari situ saya sadar, oh berarti ada mujizat pelipat gandaan. Asal kita percaya. Karena waktu itu saya percaya banget, Tuhan bisa kok, Tuhan kau membuat ini tidak ada jadi aku nggak melanggar perintahmu untuk keluar. Nah gitu ya saudara. Oke, lalu nah ini yang perlu kita benar-benar sadar, putaran terakhir. Ini adalah masa dari akhir daripada akhir. Banyak yang sudah mendengar ya karena sudah kondisinya berubah kan karena wabah, karena apa. Nah kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Tapi ada pesan dari Tuhan melewat beberapa hamba-hambanya bahwa ini adalah putaran terakhir. Maka kita harus lari loh ya, lari. Sudah tidak ada waktu lagi untuk jalan, apalagi duduk, apalagi berbaring. Loh Kak, terus kemudian sekarang bagaimana? Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Nah tadi kan sudah diberitahu bahwa ayo bangkit dan mencari Tuhan. Lalu dengar, nantikan, lalu lakukan yang Tuhan katakan. Kak belum dengar, oke tidak masalah. Tapi tetaplah menyembah, tetaplah berdoa. Tetaplah membaca dan merenungkan firman. Lalu lihatlah sekelilingmu, kalau ada yang membutuhkan, ulurkan tanganmu. Lihatlah sekelilingmu kalau kelihatannya, waduh ini kasihan ini kok sudah percaya tapi kok ini sudah mau lemah iman, dikuatkan. Nah itu sama saja dengan sudah melakukan kehendak Tuhan. Nah nanti lama-lama akan dipertajam pendengaran kita dan akhir bisa mendengar suara Tuhan. Tapi kalau enggak dengar bukan berarti tidak kerjain apa-apa ya saudara-saudara, harus bekerja ya. Lihat sekelilingmu, apa yang ada yang membutuhkan Tuhan, diajak ngobrol Tuhannya. Saya kasihan, aku mau kasih ini ya, boleh. Nah seperti itu, lalu apa? Kita harus terus hidup melekat dengan Tuhan dan selalu bertanya kepada Tuhan Roh Kudus. Tuhan harus yang menjadi pemimpin, bukan kita yang ngatur hidup kita. Ya, lalu apa? Kita perlu punya keintiman dengan gelora yang makin besar kepada Tuhan. Jangan kehilangan kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu seperti ini ya, saya tidak tahu apakah ada yang belum pernah mengalami kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu gini, tiba-tiba waduh
perasaan ini senang banget sama Tuhan. Aduh Tuhan, aku mau kerjain apa? Aduh Tuhan, apa lagi? Aduh Tuhan, aku hari ini baca Alkitab 10 pasal. Oh Tuhan, enggak cukup, aku mau lagi. Aku mau berdoa. Nah, itu loh kasih mula-mula. Nah, sekarang pertanyaannya, masihkah ada itu di dalam hatimu? Atau aku belum pernah Kak ngalami itu. Nah, kalau belum pernah, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Saat ini, hari-hari ini, mari cari Tuhan, mari kejar Tuhan, mari luangkan waktu untuk nyembah Tuhan, untuk baca Alkitab. Terus ngomong Tuhan, aku kepengen Tuhan kasih mula-mula itu, kepengen Tuhan. Jangan pernah berhenti meminta. Ya kan, karena firman-Nya ada, mintalah akan diberi. Ya, ketuklah pintu akan dibukakan. Nah, carilah maka pasti ketemu. Ya itu, masalahnya kita tidak pernah minta. Padahal ada anugerah untuk kita bisa punya kasih mula-mula. Karena itulah yang Tuhan mau, kita penuh dengan kasih-Nya, lalu kita tinggal dalam kasih-Nya, lalu kita berbagi kasih-Nya kepada orang-orang di sekitar. Supaya apa? Supaya orang-orang di sekitar itu, kita kan nggak tahu ya saudara-saudara, kondisi mereka, hubungan mereka dengan Tuhan bagaimana. Siapa tahu dengan kita tiba-tiba menguatkan. Oh ternyata terima kasih ya, kalau engkau nggak menguatkan aku sudah mau menyerah loh. Aku sudah mau istilahnya meninggalkan Tuhan. Lah itu loh, Tuhan mau memakai saudara-saudara di tempat ini maupun yang dengar streaming ini untuk ayo mari bangkitlah. Bangkit dan menjadi terang, bawa jiwa-jiwa balik ke Tuhan. Sambil kitanya sendiri terus mencari Tuhan, terus minta kasih mula-mula dan gelora itu enggak berhenti. Ya, kenapa? Karena kita perlu lari kan. Lari kalau enggak ada kasih itu kan enggak bisa. Nanti kayak robot, ya. Nah, terus apa lagi? Di putaran terakhir kita perlu apa? Taat dan setia melakukan semua kehendak Tuhan. Jadi kalau tadi sudah mendengar, ya kan, suara Tuhan, lakukan ini, ya kan. Nah, misalnya baca Alkitab setiap hari 7 pasal. Ya kan, ya setiap hari ya Tuhan tidak bilang sampai kapan. Ya jangan dihentikan sendiri. Nah itu namanya setia, taat. Lalu setia apa lagi? Ini loh yang penting. Setia dimulai dari hati. Hatinya kita masih setia menomorsatukan Tuhan atau tidak? Hatinya kita masih setia fokus ke Tuhan atau ke hal-hal lain? Masa bodoh, aku masih kepengen begini, aku masih kepengen begitu, aku masih kepengen istirahat, masih kepengen tidur. Mau sampai kapan? Nanti teman-temannya yang lain sudah sampai garis akhir, tinggal diangkat masuk surga. Nah, yang siang malas-malesan ini, yang masa bodoh, yang bebal, yang keras ini ketinggalan. Terus ketinggalan gimana Kak? Pernah dengar enggak pengangkatan? Nah, pengangkatan itu adalah masa di mana anak-anak Tuhan, anak umat pilihan Tuhan, pilihan loh ya, pilihan diangkat. Ya, kalau yang ditinggal bayarnya mahal loh dengan nyawa. Enggak mau kan? Mendingan minta diangkat pulang dulu. Menyelesaikan tugas tapi ya, loh terus bagaimana? Ya hari-hari ini ayo fokus ke Tuhan, tetap percaya sama Tuhan, terus baca firman karena itu menguatkan, lari. Lari maksudnya apa? Kalau Tuhan bilang hari ini lakuin ini, dipikir, enggak notot Tuhan, tapi oke, kalau engkau berkata ini harus dilakukan, aku percaya aku akan ngebut, tapi tolong ya Tuhan, aku diberi kekuatan untuk lari. Nah seperti itu. Untuk itulah kenapa kita harus menantikan Tuhan, karena Dia memberi kekuatan baru ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Betul? Nah, sudah. Oke, terus 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi kita perlu apa? Menguasai diri, ya. Jangan sedikit-sedikit istilahnya emosi jiwa, sedikit-sedikit misalnya sedih, sedikit-sedikit apa ya? Kayak uring-uringan atau apa. Udahlah, itu yang seperti itu karakter cepat dibuang. Ya, kita jadi calon mempelai Kristus yang dewasa. Ya, kita juga perlu untuk sabar kalau ada tekanan-tekanan ini sabar. Terus bagaimana Kak kalau ada tekanan? Perkatakan janji Tuhan, carilah Tuhan, nyembah. Nanti itu beban-beban itu lebih ringan.
Lalu ngomong, Tuhan hari ini loh ada ini, tolonglah Tuhan jalan keluarnya apa, hari ini ada ini. Nah, dilaporkan ke Tuhan, disodorkan ke Tuhan. Tapi setelah itu sudah, jangan menghadap Tuhan untuk laporan aja. Kita menghadap Tuhan, ya sudah Tuhan, sudah ya Tuhan, aku sudah menyodorkan, sekarang waktuku menyembah Engkau, sekarang waktuku mau menikmati Engkau, sekarang waktuku untuk menikmati dan menerima kasih-Mu lagi, sekarang waktuku untuk mendengar Engkau lagi berbicara, sekarang waktuku untuk nunggu Engkau membawaku ke taman jalan-jalan. Nah, sodorkan tapi jangan lupakan yang lainnya, menyembah tadi, memuji, bermazmur, menari, lakuin. Ya, seperti itu. Ini, siapkan diri. Sungguh-sungguh hari-hari ini kita perlu untuk mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk pengangkatan dan persiapkan diri untuk menjadi mempelai Kristus. Ya. Nah, pengangkatan itu kalau ditanya syaratnya apa Kak supaya bisa diangkat? Tadi sudah ada kunci-kuncinya sebelumnya. Ya nomor 1 jangan sampai kehilangan kasih mula-mula. Jadi hari-hari ini cek, masih mengasihi Tuhan atau enggak. Kalau enggak, masih nututi, masih. Kejar, cari, minta. Jangan berhenti, minta. Terus sampai ada kerasa aku mengasihi Tuhan. Aku mau melakukan Tuhan apapun. Yang nomor 2 apa? Melakukan tugas. Melakukan apa? Panggilan dan destiny. Nah, terus kemudian apa? Terus fokus kepada Tuhan, ya, terus fokus kepada Tuhan dan menyerahkan semua keinginan sampai kita nggak punya ikatan-ikatan apapun, nggak terikat dengan apapun, ya, itu. Yang lainnya kita perlu minta, yang namanya ada sebuah jaminan pengangkatan, itu kita perlu minta. Lalu jaminan untuk bisa menyelesaikan sampai garis akhir, never stop until finish sebelum diangkat ke dunia, sebelum masa kesesakan besar tiba, until finish. Itu minta jaminan, ya. Hari ini kita mau minta itu, ya, dan terus kawal. Lalu kalau sudah gitu gimana? Enak-enak enggak? Ada usaha dari kita bersama Roh Kudus untuk kita mengerjakan. Ngerjakan apa? Yaitu perlu tanya Roh Kudus, Tuhan kerjain apa Tuhan? Tuhan hari ini ngerjain apa? Itu enggak cukup loh, cuman beberapa hari, setiap hari, bahkan setiap hari enggak cukup 24 jam satu kali. Dalam keseharian kerja sambil diajak ngobrol Tuhannya. Dia pasti jawab, pasti. Karena saya sudah mengalami, kalau saya kerja saya nanya dan pasti dijawab. Nah seperti itu, loh Kak kok enak? Ya itu saudara-saudara mari latih. Kalau enggak dilatih enggak bisa, oke? Nah terus tadi ya kan sudah ada panggilan dan destiny ya. Jadi destiny panggilan itu yang nomor 1 tadi yang perlu kita lakukan apa? Oke, kalau saudara-saudara tahu bahwa dipanggil untuk menyembuhkan orang sakit, dipanggil misalnya jadi pemusik penyembah, ingini. Setelah diingini, lalu doa, Tuhan aku bawa panggilanku, aku bawa destiniku. Biarlah semuanya aku bisa lakukan dengan kasih dan sesuai yang Engkau mau. Lalu dikerjain, kerjain itu gimana maksudnya? Ya udah datang pelayanan, datang menyembah, datang sebagai pemusik, datang melayani Tuhan. Tapi melayani dengan apa? Dengan kasih. Bukan dengan sebagai aku melayani Tuhan dengan motivasi yang lain, enggak. Tetap apapun yang kita lakukan di dunia harus berdasarkan dengan kasih Tuhan. Ya, jangan sampai kehilangan kasih. Ingat ya, pengangkatan itu perlu ada kasih Tuhan loh. Ya, dijaga kasihnya, ya. Karena apa? Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi saudara-saudara. Nah, terus begini, ya ini aku kena pergumulan, permasalahan, terus bagaimana Kak? Gak usah takut, gak usah cemas, gak usah bingung. Datanglah ke Tuhan, ya. Datang ke Tuhan, ingini Tuhan. Ngaku, ada ndak enak Tuhan, ada seperti ini, tolong dibebaskan. Ya, jangan terintimidasi, aku berdosa, aku gak layak datang kepada Bapa, jangan. Ya, oke. Mari kita mau nyembah Tuhan, bangkit berdiri. Semuanya bangkit mendengar kebenaran firman ini. Tidak menjadi takut, tapi justru ini adalah waktunya seperti alarm berbunyi, seperti lonceng bel yang berbunyi. Oke, sekarang waktunya untuk kita bangkit, untuk waktunya untuk aku bangun, untuk waktunya aku mencari Tuhan, bangkit mencari Tuhan. Waktu-waktu yang ada itu pakai untuk mencari Tuhan, pakai untuk nyembah Tuhan, pakai bersekutu, pakai untuk baca firman Tuhan. Ya,
Ayo dan terus ingini, jangan berhenti. Pokoknya kalau nggak sampai ketemu Tuhan, nggak dengar Tuhan, jangan berhenti mencari Tuhan. Sudah itu yang perlu terus ada di dalam hati. Nah untuk itu kalian harus istilahnya kita semua membuang semua yang kotor. Ya, oke.